Dan kita semoga dengan saling berbicara pada majelis ini tentang masalah keluarga, maka ada banyak hal-hal yang baik yang kita jumpai di dalam keluarga kita. Karena tentunya kita harus paham keluarga itu sangatlah besar di dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Tidak ada perkara yang besar pada kehidupan kita setelah kita beriman kepada Allah, menjalankan sunnah, kecuali terletak pada urusan keluarga kita. Makanya urusan keluarga itu perkara yang besar. Makanya kita jumpai di dalam sebuah riwayat dari Bara' bin Azib, bahwasanya ketika manusia itu sudah berada di alam kuburnya, lalu mereka mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka sesungguhnya para penghuni kubur itu berteriak. Dan tahukah kita teriakan apa yang diteriakan oleh penghuni kubur setelah mereka menyelesaikan ujian yang pertama ketika ditanya Munkar dan Nakir? Mereka berteriak, "Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli." Mereka itu berkata, "Ya Robku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku." Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kedudukan keluarga itu penting banget. Sampai ketika kita melewati kematian, guncangan sakaratul maut, guncangan kematian, itu pun tidak akan merontokkan memori kita bersama dengan keluarga. Makanya teriakan penghuni kubur ketika menyelesaikan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir adalah keinginan dia untuk kembali lagi kepada keluarganya, untuk menunjukkan betapa istimewanya keluarga dalam kehidupan kita dan kehidupan matinya kita dan kehidupan kita di akhirat. Itulah yang dinamakan keluarga. Makanya apapun yang sedang kita rasakan pada saat ini bersama keluarga, pastikan bahwasanya keluarga itu menempati posisi yang paling dalam kehidupan sanubari dan kalbu kita. Dan itu tidak akan mungkin dihilangkan dengan apapun, sampai kematian pun tidak bisa menghapuskan memori seseorang bersama dengan keluarganya. Makanya disinilah kita paham, makanya pernikahan dan keluarga itu menjadi perkara yang besar. Makanya kalau boleh kita sampaikan pula, nanti ketika manusia itu berada di surga tidak ada yang sendirian, kecuali mereka pasti memiliki keluarga. Makanya Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, "Walahum fiha azwajum mutahharah." Sesungguhnya manusia itu ketika di surga mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan, karena tidak ada jomblo dalam kehidupan di surga. Makanya salah satu syariat yang masih disisakan dari kehidupan di dunia pada kehidupan di akhirat itu syariat menikah. Syariat sholat selesai, syariat tawaf selesai, syariat puasa selesai, tapi syariat menikah itu masih ada. Makanya ada pernikahan-pernikahan yang terjadi pada kehidupan di surga untuk membentuk keluarga, supaya memberikan arti pada kehidupan kita bahwasanya keluarga itu merupakan masalah yang besar, dan itu juga dilakukan dan itu juga diperhatikan oleh Allah. Walaupun manusia sudah berada di surga, tidak ada yang dibiarkan oleh Allah kecuali mereka memiliki keluarga kecil ketika mereka di dalam kehidupan di surga. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan keluarga dalam kehidupan iman. Makanya ada satu doa yang kita sama-sama hafal, ada doa yang kita familiar betul. Doanya itu adalah doa ketika kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya ada satu doa yang kita sering sekali ucapkan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami," yaitu adalah pasangan-pasangan yang menjadi qurrata ayun dan keturunan yang menjadi qurrata ayun, dan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu imam bagi orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan di dalam doa ini ada dua permohonan yang kita minta. Permohonan yang pertama, kita minta supaya kita diberikan oleh Allah istri dan pasangan-pasangan dan anak-anak yang qurrata ayun. Permohonan kita yang kedua, dijadikan imam bagi orang yang bertakwa, atau menjadi pahlawan dan pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mungkin kalau kita membacanya tanpa mentadaburi mungkin akan lewat saja maknanya. Tapi kalau kita mentadaburi, ternyata kita akan menjumpai kenapa ada kata permohonan supaya kita menjadi imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa, setelah kata qurrata ayun yang kita minta pada keluarga kita. Ternyata para ahlul ilmi mengatakan karena pemimpin-pemimpin di agama ini atau pemimpin keimanan itu tidak akan pernah didapatkan kecuali itu dilahirkan dari keluarga yang qurrata ayun. Makanya pahlawan Islam kalau kita perhatikan di dalam sejarah Islam dan panggung sejarah, tidak pernah kita jumpai pahlawan Islam kecuali mereka lahir dari keluarga yang betul-betul qurrata ayun.
lahirlah anak-anak yang mereka bertumbuh kembang dengan baik dari keluarga yang qurrata ayun, akhirnya mereka keturunan-keturunannya menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Dan itu menunjukkan bahwasanya urusan keluarga itu urusan besar dalam kehidupan iman. Dan itu berbeda dengan peradaban yang kita jumpai di barat. Hari ini tentunya kita di barat mendapati bahwasanya salah satu degradasi moral di antara peradaban barat itu sudah tidak lagi mengenal kultur keluarga. Sampai kemudian kita dapati banyak anak itu yang memanggil nama bapaknya itu ya nama bapaknya, dan ibunya ya nama ibunya, dan tidak ada panggilan father, mother, disebabkan mereka sudah betul-betul mengalami penurunan kualitas di dalam masalah keluarga mereka. Dan tidak sedikit banyak anak yang tidak tahu siapa bapaknya, tidak sedikit anak tidak tahu siapa ibunya. Dan itu sangat berbeda dengan konsep keluarga yang ada pada kehidupan iman. Sesungguhnya keluarga itu masalah besar, sesungguhnya keluarga itu masalah agung. Bahkan pahlawan Islam pun tidak pernah jauh dari keluarga-keluarga yang memiliki sifat qurrata ayun dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh berarti masalah keluarga itu adalah masalah besar. Berarti masalah keluarga itu masalah penting dalam episode kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus betul-betul menggali bagaimana kita bisa memiliki keluarga itu yang qurrata ayun dalam kehidupan kita. Dan kalaulah boleh saya sharing, arti qurrata ayun itu apa sih Ustadz yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Furqan dalam doa ini? Kan disebutkan di sini, ya Allah jadikanlah istri kami, suami kami, anak-anak kami qurrata ayun. Artinya qurrata ayun itu apa? Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran di versi terjemah, itu disebutkan dan diterjemahkan dengan penyejuk pandangan. Kalau menurut Ana sih tidak, penyejuk pandangan itu tidak mewakili dari kata qurrata ayun itu sendiri. Karena qurrata ayun itu menurut Ana bukan penyejuk pandangan kalau kita mau membedahnya secara bahasa. Kalau kita bedah secara bahasa itu akan mudah kita ketahui kalau kita melihat onta. Dalam anatomi tubuhnya onta itu kita jumpai onta itu ternyata kenapa setiap dia ada badai pasir dan ada badai debu gitu, onta itu tetap bisa berjalan tanpa dia khawatir bahwasanya matanya kemasukan dengan pasir. Ternyata onta itu memiliki bulu mata otomatis yang turun kalau terjadi badai. Bulu mata khusus inilah yang akan melindungi matanya onta dari debu dan dari pasir yang diterbangkan oleh badai. Sehingga itulah rahasia kenapa onta masih bisa berjalan ketika terjadi badai. Itu namanya bulu mata yang turun ketika badai. Kalau boleh kita sampaikan, qurrata ayun itu kayak gitu. Qurrata ayun itu adalah sesuatu yang menenangkan. Apapun badai yang di luar, petir, halilintar, bersahut-sahutan. Tapi setelah kita membuka gagang pintu masuk ke rumah, maka semua petir, halilintar yang kita dengarkan begitu memengakkan telinga ketika di luar rumah, sekalinya kita masuk ke rumah, kita tidak lagi merasakan petir dan halilintar serta berbagai macam badai yang ada di luar rumah. Itulah yang dimaksudkan dengan qurrata ayun. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul berharap betul bahwasanya yang kita harapkan itu bukan hanya bagaimana sholat kita itu benar dan bagaimana amal kita diterima, tapi termasuk salah satu di antara kehidupan surga yang ada pada kehidupan di dunia itu adalah ketika kita mendapatkan keluarga yang bersifat dengan qurrata ayun, yang bisa menambah ketaatan kita dan bisa memberikan kedamaian dan keberkahan dalam urusan yang kita lakukan, sehingga kita bisa melangkah menuju kepada ridhonya Allah dan menuju kepada surganya Allah itu secara bareng-bareng dan bersama. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami itulah keluarga. Tentunya kita harus paham ketika kita telah mengerti bahwasanya posisi keluarga itu sangatlah besar dalam kehidupan iman. Tentunya ada perkara yang juga harus kita sadari, bahwasanya membentuk keluarga itu harus betul-betul memiliki ilmu supaya keluarga kita sebagaimana harapan kita menjadi keluarga qurrata ayun. Dan ini menjadi masalah yang cukup krusial, walaupun secara normatif mungkin sering kita dengarkan, tapi prakteknya yang ternyata tidaklah mudah daripada apa yang kita dengarkan. Tentunya kita harus belajar mengambil sebuah analogi yang sederhana. Di sebuah universitas itu ada yang namanya Fakultas Teknik Sipil atau Teknik Mesin. Dipelajari 4 tahun. Kalau kita pikir, boleh mengambil analogi,
Ternyata hanya untuk memahami mesin, orang itu membutuhkan ilmu selama 4 tahun. Kurikulumnya terukur dan tersistematik dengan evaluasi belajar yang jelas. Padahal hanya untuk memahami mesin. Orang rela belajar selama 4 tahun. Di mana dia berharap dengan dia memahami mesin akan mendapatkan pekerjaan. Maka kemudian kita analogikan, kalaulah memahami mesin saja yang sifatnya itu benda mati, lalu kemudian kita mempelajari detail-detailnya, ternyata kita harus 4 tahun mempelajari itu supaya kita mendapatkan evaluasi dari proses belajar kita pada teknik mesin. Apalagi ketika kita sudah bicara tentang rumah tangga dan keluarga kita. Memahami istri yang mereka itu bergejolak dan memahami suami yang mereka memiliki logika yang panjang. Itu kalau tanpa ilmu tidak akan pernah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam sebuah konsep rumah tangga dalam kehidupan kita. Karena ternyata perhatian kita kepada mesin bagi mereka yang sekolah di teknik mesin itu ternyata terkadang itu lebih besar konsentrasi yang diberikan untuk memahami mesin daripada memahami keluarga. Padahal memahami manusia yang mereka itu makhluk yang dinamis dan bergerak, mereka memiliki logika, mereka memiliki perasaan, mereka memiliki anak pula, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Tentunya itu jauh lebih memerlukan ilmu daripada kita memahami mesin yang sejatinya benda mati. Tetapi kemudian justru kita memaklumi ketika memahami mesin itu sampai 4 tahun. Nah, inilah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Di dalam kehidupan rumah tangga inilah yang menjadikan kita harus betul-betul saling mengisi bahwasanya di antara perkara yang penting dalam kehidupan kita berumah tangga adalah bagaimana kita memahami ilmu supaya setiap prosesnya dalam setiap langkah kita di dalam berkeluarga itu mendapatkan kerahmatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disitulah kita akhirnya memahami betapa pentingnya kehidupan ilmu dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan keluarga kecil yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami betapa kita ini memerlukan ilmu, dan inilah yang menjadikan kita membahas ini. Kita ingin sekali membahas karena kita juga paham bahwasanya pernikahan itu badainya besar. Pernikahan itu kalau boleh kita ilustrasikan, pernikahan itu kayak mawar. Tetapi di balik indahnya mawar itu ada duri yang tajam yang siap melukai tangan kita. Pernikahan itu ibarat lautan yang begitu tenang permukaannya dan biru, cantik, indah dipandang dan sangat enak untuk difoto dan bagus untuk difoto. Tapi di balik ketenangan permukaan air laut itu, di situ ada karang yang siap untuk merobek kapal yang kita miliki ketika kita berlayar. Nah, karena itulah yang menjadikan kita memahami betul. Ketika kita paham bahwasanya pernikahan itu indah, tetapi di balik sisi indahnya itu ada durinya. Pernikahan itu indah sebagaimana cantiknya permukaan laut yang biru terpantul dari langit. Tetapi ternyata di tenangnya permukaan itu ada karang yang siap untuk merobek kaki kehidupan kita dan kapal yang kita miliki. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya harus betul-betul memahami apa sih yang dinasihatkan oleh para ulama terdahulu untuk saya, untuk semua teman-teman yang ada di depan saya ini, supaya betul-betul kita mampu mengevaluasi bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Karena sekali lagi, kalau kita ingin berkontribusi untuk memberikan sesuatu pada agama Allah, salah satunya adalah pastikan keluarga kita ini qurrata a'yun. Karena dari keluarga qurrata a'yun akan lahir anak-anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama. Itu adalah didapatkan ketika kita telah berhasil menjadikan keluarga kita adalah keluarga qurrata a'yun. Karena sekali lagi, pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari keluarga yang betul-betul mereka memiliki sifat penyejuk pandangan dalam kehidupan mereka. Makanya kemudian ada beberapa hal yang saya beberapa hari ini itu sedang membedah kembali tentang apa sih nasihat para ulama terdahulu di dalam pernikahan, di dalam kemudian keluarga kita. Karena masalah keluarga itu tentunya masalah besar dan tentunya petunjuknya juga banyak. Maka inilah yang kemudian kita ingin bahas. Ada beberapa nasihat yang kita layak untuk kita jadikan renungan bareng-bareng, renungan bersama tentang bagaimana hubungan kita dan bagaimana konsep di dalam keluarga yang diatur dan disampaikan petunjuknya oleh orang-orang para ahlul ilmi terdahulu. Yang pertama,
Yang disampaikan kemudian oleh para ulama itu adalah pastikan bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah ibadah. Insyaallah. Bahwasanya pernikahan itu betul-betul adalah karena ibadah. Kalau kemudian pernikahan itu sudah diletakkan ibadah, berarti pernikahan itu yang paling puncak, yang paling besar faktornya itu adalah karena ibadah, bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang. Kita kan hari ini masuk tahun 2021, banyak sekali yang masih mempersepsikan, mungkin karena korban sinetron Korea gitu, menganggap bahwasanya pernikahan itu yang paling penting cintanya, dan yang paling penting itu kasih sayangnya. Maka sesungguhnya ternyata para ulama itu menjelaskan cinta dan kasih sayang itu hanyalah bumbu, rempah-rempahnya. Tapi ternyata bukan itu yang paling pokok dalam pernikahan yang harus kita miliki. Karena apa? Karena cinta itu bisa hilang disebabkan kekecewaan yang kita peroleh. Kasih sayang itu bisa menipis dengan berbagai macam perkara yang tidak terduga yang dilakukan oleh pasangan kita.